Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukurillahi haqqa syukri. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sekalian. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah dan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh, berusaha semampu-mampu kita menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah modal kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yang hakiki, dunia dan akhirat. Dengan iman dan takwa, Allah akan mengangkat derajat kita menjadi makhluk yang semulia-mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah siapa yang paling bertakwa kepadanya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin mengingatkan kepada kita sekalian bagaimana kita tetap istiqomah dalam beragama. Jadi istiqomah dalam beragama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwali wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Yang artinya bahwa sungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad ya Allah dengan harta dan jiwa mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi beriman tanpa ada keraguan, istiqomah tidak ragu-ragu sedikit pun juga.
La raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun juga. Sehingga Allah mengingatkan kita, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datanya dari Allah dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Kemudian selanjutnya hadis Rasulullah SAW dari Sofyan bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu ajaran tentang Islam yang aku tidak akan tanyakan lagi setelah engkau." Maka Rasulullah menjawab, "Katakan, aku beriman kepada Allah dan beristiqomah." Jadi beriman kepada Allah dan istiqomah. Tidak ada lagi ajaran Islam yang lainnya itu. Bapak hadirin yang berbahagia, kemudian yang dimaksud istiqomah adalah hidup yang lurus dalam segala aspek kehidupan kita, sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, istiqomah adalah konsisten dalam menjalankan amal sesuai dengan jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah. Di dalam hadis Rasulullah sudah mengingatkan kita, ya, ittaqillah haitsuma kunta. Artinya istiqomah dalam takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Dalam situasi apapun juga, dalam kondisi apapun juga. Kemudian dia yang lain mengatakan, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Istiqomah dalam berislam. Islam kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apapun juga. Sampai kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga keislaman kita sampai kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena mati selain dalam keadaan Islam berarti mati dalam kekafiran. Mati dalam kekafiran berarti jauh dari rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Adapun istiqomah yang harus kita jaga terus menerus ialah yang pertama adalah istiqomah dalam iman. Istiqomah dalam iman. Karena iman itulah yang menuntun kita kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman hidup kita sesat. Tanpa iman hidup kita salah jalan. Tanpa iman hidup kita, tujuan kita tidak jelas. Dan tanpa iman amal ibadah kita akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dasar diterimanya amal ibadah dasarnya adalah iman. Itulah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita, jadidu imanakum. Hendaklah senantiasa memperbaharui, meningkatkan iman. Kalau di dalam Al-Quran diperjelas, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kita orang yang beriman diperintahkan untuk selalu menjaga keimanan kita. Kita selalu dituntun untuk meningkatkan kualitas iman kita. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan memesankan kepada kita, ingat bahwa ya, hidup itu harus berdasar tauhid. Hidup itu harus berdasar tauhid, bertuhan, beribadah, tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar hidup kita ini adalah tauhid, iman kepada Allah dan Rasul.
Yang kedua adalah istiqomah dalam melaksanakan dan memelihara ibadah kita. Ibadah yang benar sesuai dengan perintah dan contoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah dalam melaksanakan dan memelihara ibadah. Karena itulah tugas utama kita hidup di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dalam arti melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya. Menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan mengamalkan apa-apa yang diizinkan dan diraih oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah itulah yang akan mencegah kita untuk melaksanakan perbuatan yang keji dan mungkar. Ibadah sholat yang baik akan menjauhkan kita dari kedurhakaan, menjauhkan kita dari pelanggaran. Sebagaimana firman Allah, aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Yang ketiga adalah istiqomah dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Istiqomah dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu. Rasulullah mengingatkan kita bahwa celakalah orang yang tidak mau belajar. Dan lebih celaka lagi orang yang belajar tapi tidak mengamalkan ilmunya. Di dalam Al-Quran dipertegas lagi dalam surah Al-Baqarah. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah engkau campur adukan yang hak dan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu rupa Anda tahu. Konsisten dengan ilmu kita itu. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Yang benar laksanakan, yang salah tinggalkan. Jangan sebaliknya, kita sudah tahu salah tapi kita kerjakan. Kita sudah tahu benar tapi justru kita hianat dan ditinggalkan. Konsisten dalam mengamalkan ilmu kita. Karena Rasulullah juga mengancam, man qatama ilman uljima ilahu yaumil qiyamati bisa minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmunya, yang tidak mengamalkan ilmunya, maka di hari kemudian nanti akan dikekang dengan kekang dari api neraka. Belajar dan amalkan apa yang kita ketahui. Yang selanjutnya adalah istiqomah dalam menjaga, memelihara, memperbaiki akhlak yang mulia. Istiqomah dalam akhlak. Karena akhlak itulah yang menjadi ciri khas keberagamaan kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ya Rasulullah, mad-din. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq. Ditanya, ya Rasulullah, apa itu agama? Rasulullah menjawab dengan singkat, agama adalah akhlak yang mulia. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya ciri keberagamaan kita adalah akhlak yang mulia. Orang yang tidak berakhlak pada hakikatnya orang itu tidak beragama. Dan orang yang rusak akhlaknya pada hakikatnya orang itu telah rusak agamanya. Maka itulah sehingga semua nabi dan rasul diutus ke muka bumi, tujuan utamanya adalah bagaimana memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah
tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ya, bahkan banyak ayat hadis yang lain mengatakan bahwa ciri keberimanan kita adalah akhlak. Mari istiqamah dalam memelihara, memperbaiki akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Selanjutnya bahwa kita istiqamah dalam menebarkan kebaikan dan memberi manfaat kepada sesama. Istiqamah dalam berbuat baik. Istiqamah dalam memberi manfaat terhadap sesama. Karena sesungguhnya manusia yang terbaik adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kamu ialah manusia yang paling banyak menebar kebaikan dan memberi manfaat kepada sesamanya. Di hadis yang lain dikatakan bahwa khairun nas man qala umru wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia di antara kamu ialah manusia yang panjang umurnya, banyak kebaikannya. Artinya istiqomah dalam kebaikan. Sehingga Nabi juga mengingatkan bahwa sesungguhnya tidaklah bertambah umur orang yang beriman itu kecuali kebaikan. Semakin bertambah umurnya, semakin bertambah kebaikannya. Karena kebaikan itulah akan dikenang sepanjang masa. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Kemudian bagaimana cara kita memelihara keistiqamahan kita dalam beragama? Yang pertama adalah bagaimana kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah bagaimana kita membersihkan hati kita, pikiran kita dengan banyak berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk menjaga keistiqomahan kita ialah perbanyaklah istighfar, perbanyaklah zikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah perbanyaklah mengikuti pengajian-pengajian, menghadiri majelis-majelis ta'lim. Dan terakhir adalah bagaimana kita ini memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an pada surah Ali Imran ayat 9. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk dan hidayah kepada kami. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, sekali lagi marilah kita tetap istiqamah dalam beragama. Semoga kita semua dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu wal ghafurur rahim. Astagfirullah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yusrahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, sekali lagi marilah sisa-sisa umur kita ini kita manfaatkan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa berniat yang baik dan benar, berfikir yang baik dan benar, beramal yang baik dan benar. Semoga hidup kita ini selalu dalam kebaikan dan kebenaran. Semoga kita semua dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Dan akhirnya marilah kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa mendapat bimbingan, ampunan dan maghfirahnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.